Bapak dan Ibu jamaah kemuliaan, seperti biasa alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Yang Maha Mencipta untuk melakukan sebuah pekerjaan terbaik, yaitu mempelajari perkataan terbaik yang Allah turunkan, kalamnya dalam kitab suci Al-Quran. Maka kita syukuri ulama-ulama salafus soleh terdahulu sudah menggali dengan sangat dahsyat kandungan yang sangat berharga, sangat penting dalam kehidupan kita dari makna-makna yang ada dalam ayat suci Al-Quran. Sehingga dari ayat suci Al-Quran dan sabda Nabi SAW lahirlah berbagai jenis ilmu sebagai usaha ulama memudahkan bagi umat ini untuk mengamalkan agama Islam ini. Karena memang tidak seluruh kita memiliki kemampuan untuk menyimpulkan, menggali kedalaman makna-makna Al-Quran. Sehingga secara ringkas, dalam Al-Quran kita akan mendapatkan 3 ilmu. 1 ilmu dalam seluk-beluk masalah keyakinan dalam hati disebut dengan ilmu iman atau ilmu tauhid atau ilmu akidah atau ilmu kalam. Semua nama ini menuju kepada satu objek, yaitu membahas soal kekokohan keyakinan dalam hati. Kemudian ketika membahas amal-amal yang zahir, lahirlah ilmu fikih. Dan ketika membahas hal-hal yang sudah menjadi perangai, perilaku, maka lahirlah ilmu akhlak dan tasawuf. Bapak dan Ibu, pertemuan ini kita masuk kepada ilmu ketiga ini, seluk-beluk akhlak tasawuf. Maka kita kokohkan kembali, jangan sampai antipati dengan istilah, karena sebagian orang di media sosial kita dapati sangat anti dengan istilah tasawuf, padahal istilah ini lahir punya sebab, punya latar belakang. Adapun kata akhlak itu diambil dari asal kata di Al-Quran, akhlak jamak dari kata khuluq, terjemahan bahasa kita budi pekerti. Tapi kedalaman makna akhlak lebih luas dibanding itu. Di Al-Quran kita mendapatkan kata khuluq itu. Allah memuji nabinya SAW dengan bahasa wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad SAW ada di atas khuluq, kepribadian, perilaku yang agung. Maka Bapak dan Ibu, apa makna akhlak menurut pemahaman ulama? Akhlak itu adalah halun fin nafsi, keadaan jiwa, kondisi jiwa, tadfa'u sahibaha, mendorong orangnya ila amalin, kepada sebuah aksi perbuatan, min ghairi ru'yah wala tafkir. Keadaan jiwa ini mendorong orang untuk berbuat tanpa perlu pendapat dan pikiran lagi. Itulah akhlak. Jadi ketika keadaan jiwa ini sudah sampai di posisi matangnya, itu tidak butuh pendapat orang, tidak butuh mikir, dia akan mudah untuk berbuat. Kita ambil contoh di sini akhlak ra'fah atau paibo. Ra'fah sifat paibo, dari sudut pandang ini dia beda dengan sifat rahmah, kasih sayang. Orang-orang yang punya sifat dalam jiwanya, keadaan dalam jiwanya paibo, itu sangat mudah disentuh. Sehingga oleh sebagian orang sifat mulia ini kadang disalahgunakan menjadi korban. Berapa banyak orang-orang yang punya sifat paibo, penyayang itu ditipu. Kenapa? Ketika orang datang dengan bahasa mengeluh, susah hidup, sifat keadaan dalam jiwanya itu tersentuh, sehingga dia berbuat tanpa perlu mikir. Maka orang-orang paibo biasanya memberi tidak pernah mikir. Dan itu sifat mulia. Tinggal lagi kita bicara masalah ini juga dengan rukun iman yang lain, yaitu beriman dengan adanya malaikat. Orang paibo ketika memberi dia dicatat sebagai amal baik. Sebaliknya orang nan menipu orang paibo tetap jadi catatan amal buruk bagi dia. Maka Bapak dan Ibu, ilmu-ilmu ini sama sekali tidak bisa dipisahkan. Ilmu-ilmu tentang akhlak harus berkait dengan ilmu tentang iman. Bahwasanya di sini sisi-sisi kebaikan ini bukan untuk disalahgunakan, bukan untuk
dieksploitasi. Maka kita kaji sebuah keberimbangan. Para sahabat Nabi dari golongan Ansar sudah menunjukkan sifat keadaan jiwa yang tinggi itu, yaitu sifat ithar, lebih mendahulukan orang lain, saudaranya sesama mukmin dalam hal duniawi. Itu kan juga dengan sifat penyayang paibo gitu. Nah, kalau orang dan lebih mendahulukan orang lain dibanding dirinya dihadang oleh orang lain dengan sifat tamak, lobo, nak de awak saya begitu, itu kan berbahaya. Tapi bagaimana ketika isar ini disambut dengan sifat iffah, maka disitulah puncak kebahagiaan hidup. Orang kok lebih mendahulukan orang lain dibanding dirinya. Orang lain tu ndak lobo, ndak tamak, dia justru punya sifat kehormatan diri. Dia ndak akan ambil kalau ndak butuh. Maka kajian dalam Islam ini selalu seimbang supaya ndak ada yang terbalik. Ada saatnya kita memakai sifat takut, ada saatnya kita memakai sifat harap. Demikian juga ada saatnya kita menggunakan sifat ibo, ada saatnya kita menggunakan sifat tegas. Maka apa Ibu? Jangan sampai kita hanya mendalami sebahagian sifat mengabaikan bagian yang lain. Maka luar biasa kita melihat sabda Nabi SAW mengaitkan akhlak mulia dengan iman. Karena keadaan jiwa ini berlanjut dengan keadaan sikap fisik. Keadaan jiwa menghasilkan sifat cinta dan benci. Keadaan jiwa mendorong orang memberi dan juga tidak memberi atau menghalangi. Maka ini menuntut sebuah keseimbangan. Sehingga bahasa Nabi kita dapati dalam hadis sahih, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang mencintai lillah karena Allah, sebaliknya dia juga membenci karena Allah. Dia memberi juga karena Allah, menghalangi atau menahan tidak memberi juga karena Allah. Orang yang bisa seimbang posisi ini sudah sempurna imannya. Nah, di hadis lain kita memahami orang kalau sampai level sempurna iman, dia banyak mendapatkan karunia. Pertama, dia akan merasakan buah manis dari beriman. Dan hal lain adalah dia diangkat derajatnya sampai relatif memiliki sifat-sifat ketuhanan. Bukan jadi Tuhan, tapi sifat-sifat ketuhanan ada dalam dirinya. Sifat penyayang itu sifat ketuhanan. Maka kita tidak boleh memakai yang tertingginya. Kita tidak boleh memakai nama Rahman karena itu sifat kasih sayang tertinggi. Itu tidak ada hak kita. Tapi sifat rahmah, kasih sayang dari makna rahim, kita makhluk boleh. Kenapa? Karena dia memiliki ruang khusus saja, tidak general, tidak umum. Maka apa Ibu? Kita butuh ngaji akhlak ini secara seimbang. Bagaimana keadaan dalam jiwa ini mendorong berbuat, mendorong beramal tanpa butuh pendapat orang, tanpa butuh mikir. Dan fase urutannya dalam tasawuf memang harus dengan riyadhah, dengan latihan. Sehingga di bahasa masyarakat kita di adat Minang sudah bagus itu, ketek taraja-raja, gadang tak bawa-bawa, alah tuo terubah hendak. Itu sudah jadi akhlak, sudah menjadi sifat jiwa. Dibiasakan waktu kecil, kalau sudah dewasa itu akan terus terbawa menjadi sesuatu yang kita miliki. Sampailah tua tidak akan berubah. Maka penting kita di usia dini anak-anak kita latih, kita biasakan dengan akhlak-akhlak mulia supaya itu nyobao sampai gadang, supaya dia sudah tua tidak akan berubah lagi. Nah, sebaliknya bahayanya Bapak dan Ibu adalah ketika akhlak tercela dibiasakan dari usia dini, dari kecil sudah biasa buruk begitu. Akhlak tercela menjadi hariannya, maka sampai dia dewasa perangai itu dia bawa. Ketika sudah tua tidak lagi berubah. Maka keadaan ini sangat membuka ruang orang su'ul khotimah. Sebaliknya keadaan pertama, orang yang terbiasa taraja-raja dari ketik hal-hal perangai baik gitu, dewasa dia bawa perangai itu, waktu mati tidak akan berubah. Dia akan konsisten, dia akan istiqomah dalam kebaikan tersebut.
Bapak dan Ibu, ruang pembahasan akhlak mulia ini sangat luas. Kami memulai dari surah Al-Hujurat yang memang dikenal sebagai surat akhlak, yaitu soal sifat berbaik sangka atau husnudzon. Lawannya adalah berburuk sangka atau suudzon. Dalam kajian akhlak, ulama sering merinci. Di situ ada disebut dengan akhlak perangai kita kepada Allah, kepada Tuhan. Kemudian perangai kita kepada sesama muslim dan manusia secara umum, termasuk juga akhlak perangai kita kepada lingkungan. Bapak dan Ibu, mari kita ringkas bahasa ini karena waktu kita terbatas. Dengan indahnya bahasa Nabi SAW mengait amal-amal akhlak ini dengan iman. Kita sama sering mendengar dari banyak guru dan muballigh, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Dalam sebagian riwayat wa sittuna syu'bah. Iman itu lebih dari 60 atau 70 bagian. Kita ambil saja angka maksimal. Iman itu ada lebih kurang 70 bagian. A'laha syahadatu an la ilaha illallah. Tertingginya iman adalah mempersaksikan, memproklamirkan bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada, tiada yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala saja yang memang murni berhak disembah. Maka kalau kita mundur sedikit kepada kajian iman, dalam kajian iman, orang yang punya kesempatan melafazkan, memproklamirkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia mencukupkan dengan iman dalam dada saja, dia benarkan dalam hati la ilaha illallah, tapi dia tidak ungkapkan, maka dia bukan mukmin. Kenapa? Syaratnya tidak cukup. Maka Nabi menegaskan, iman tertinggi adalah mempersaksikan, menyaksikan orang bahwasanya kita memiliki la ilaha illallah. Itu tertinggi. Sehingga bukti tertinggi ini ketika dibawa mati pasti selamat masuk surga. Maka bahagialah orang yang sampai level Fir'aun saja berusaha husnul khotimah. Dia ingin mati baca la ilaha illallah, tapi Allah kunci di lafzul jalalah. Dia hanya bisa baca la ilaha, tidak bisa baca lafaz Allah, sehingga dia ganti dengan la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Saya beriman, kata Firaun, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang muslim yang menyerahkan diri, yang tunduk. Tidak diterima oleh Tuhan. Kenapa? Waktunya sudah habis. Bapak Ibu, kait iman dengan akhlak mulia. Nabi sebutkan dua akhlak mulia sudah itu. Satunya umum, terutama bisa dipakai vertikal kepada Maha Pencipta, bisa dipakai horizontal ke sama manusia, khusus sama muslim. Lebih umum lagi adalah kepada lingkungan. Apa kata Nabi? Wa adanaha imatatul adza 'anit thariq. Iman paling rendah itu adalah membuang duri, membuang sesuatu yang menyakitkan, yang berbahaya dari jalan. Nah, itu bahasa sekarang luar biasa. Nabi milih bahasa, kata adza sangat umum. Tidak hanya identik dengan duri, itu bahasa zaman seisu itu. Karena orang dulu jalan setapak, maka kendala itu ya duri. Kalau zaman sekarang kendala di jalan itu mungkin kerikil karena banoto, malantiang karena orang, mungkin paku. Maka kata azza adalah sesuatu yang berbahaya dan menyakitkan. Membuang itu dari jalan berbukti beriman, itu paling bawah itu. Akhlak kita membuang hal yang membahayakan dari jalan itu paling bawah itu. Artinya apa? Kalau ada mukmin tidak menggari tangannya doh membuang batu di jalan, tidak menggari tangannya doh basobok paku nak nyeketapian gitu, iman paling bawah saja bagi dia tidak terbukti. Kemudian Nabi SAW mengabarkan tengahnya, wal haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu adalah bagian dari iman. Bapak Ibu, bagaimana dua kait akhlak mulia dengan iman? Maka pembahasan ini tidak bisa dipisah-pisahkan, dia selalu berkait. Semoga sedikit bahasa ini menggugah kita. Belum sempat kita masuk kepada pembahasan husnuzon karena ini perdana kita membahas masalah akhlak, maka kita butuh pengukuhan makna mendasar dari akhlak itu sendiri. Terima kasih atas perhatian. Semoga bagi Bapak Ibu yang mungkin bahasa saya kurang jelas, masjid kita sudah ada channel YouTube Jabar Rahmah TV. Kalau ada yang mau mengulang silahkan, bisa kita lihat ulang. Termasuk saya sendiri, saya kadang mereview ceramah saya ini dengan kembali melihat di YouTube
sudah ada operator kita Ustaz Ridho yang melakukan ini, alhamdulillah. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.